Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki. Hari ini Bang Jaki berada di Pondok Pesantren Darul Rahman untuk meliput kegiatan HUT RI ke-80. Dan insya Allah kita akan menuju ke lokasi apa dan bagaimana kita akan saksikan keceriaan peringatan HUT RI ke-80. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Endang Sudarjat, security Pondok Darul Rahman DR1, mewakili teman-teman mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia lebih jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Indonesia jaya. Kami mengucapkan Independence Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Majelis Guru Pondok Pesantren Darul Rahman mengucapkan HUT RI ke-80. Mudah-mudahan bangsa, rakyat dan negara sejahtera, aman, tentram dan damai. Amin ya rabbal alamin.
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Penghormatan kepada pembina upacara.
hadirin dipersilakan kembali. Para pahlawan kemerdekaan, mari sama-sama kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tahun 1900, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas kedatangan Indonesia
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Singkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menyanyikan
Amanah upacara yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, Profesor Kiai Haji Syukron Mahmud. Pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang harus kita syukuri bersama-sama. Lepas daripada penjajahan Belanda, ini seluruhnya dengan berkah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sejarah bangsa Indonesia secara global. Suatu hal yang tidak pantas kalau warga negara Republik Indonesia tidak tahu pada sejarah bangsanya, sehingga mereka lari ke sebelah timur. Mereka lari sebelah timur sampai ke Asia Tenggara, dan ada yang menyeberang ke Indonesia ini. Maka bangsa Indonesia yang ada ini sebenarnya termasuk imigran, bukan asli bangsa Indonesia 1500 tahun sebelum tarikh Masehi. Sekarang tarikh Masehi 2025, berarti 3.500 tahun yang lalu terjadilah perpindahan bangsa-bangsa, termasuk perpindahan itu ke Indonesia. Zaman itu masih disebut zaman batu, karena semua peralatan yang dipakai adalah dari batu, belum mengenal besi. Menunjukkan bahwa mayoritas Indonesia dipimpin oleh umat Islam. Kemudian sekitar tahun 1500-an masuklah Belanda mendarat di Banten, timbullah penjajahan Belanda yang ingin menguasai Indonesia ini. Saat ini dengan cara belah bambu. Orang kalau membelah bambu, sebelahnya diinjek, satunya diangkat. Setelah pisah bambu itu, kedua yang dipuji-puji diangkat oleh Belanda sehingga menjadi sekutu Belanda. Ada kesultanan yang diinjek. Itu teori Belanda dalam rangka menghancurkan kesultanan-kesultanan di Indonesia. Jadi Indonesia ini dipimpin oleh kesultanan. Di Sulawesi kesultanan Sultan Boni, di Kalimantan kesultanan Sultan Pontianak, dan banyak lagi kesultanan-kesultanan di Kalimantan Timur.
Di Jawa juga disuruh kuasai kesultanan termasuk Sultan Agung dan seterusnya. Akhirnya karena penindasan Belanda yang begitu kejam, apalagi setelah berdirinya Mesir, Perserikatan Perdagangan Belanda pada tahun 1602, disitulah kekejaman Belanda mulai memuncak. Diadakan Kulturstelsel, tanam paksa yang menentukan kekayaan alam ini kalau tidak bisa dikelola oleh kita sekarang, biarkan saja kekayaan alam ini sebagai celengan, sebagai simpanan untuk anak cucu, sehingga nanti kekayaan alam itu dikelola oleh anak cucu kita. Pesan Bung Karno, kekayaan alam jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, maka nanti bangsa Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi dan akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Itulah nantinya bangsa Indonesia. Mengapa menjadi ayam yang mati kelaparan di lubung padi? Mengapa menjadi itik yang mati kehausan di sungai? Karena kekayaan bangsa ini tidak dinikmati oleh bangsanya, tapi dinikmati oleh bangsa asing. Inilah pemimpin-pemimpin yang pengkhianat kepada bangsa Indonesia. Ini saya nyatakan kepada generasi muda ini, agar betul-betul kita perjuangkan kemerdekaan ini sesuai dengan tujuan. Maka pemimpin yang kita inginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang kita inginkan pemimpin yang amanah, yang terpercaya, tidak mengkhianati rakyatnya. Kita menjadi pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Yang dikatakan dengan yang di lapangan tidak sama. Itulah pemimpin-pemimpin yang bohong. Mulutnya manis, tapi lihat di lapangan kayak apa. Kami menginginkan pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu transparan, menyampaikan laporan apa adanya. Kita menginginkan pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang menguasai baik politik nasional maupun politik internasional. Yang cerdas, insya Allah bisa mencari solusi untuk mengeluarkan kesulitan-kesulitan rakyatnya. Kita doakan, mudahlah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini menjadi pemimpin yang suci, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang tabligh, menjadi pemimpin yang cerdas, bukan pemimpin yang bohong, tapi pemimpin yang betul-betul mengerti persoalan rakyatnya, persoalan bangsa, baik politik nasional dan maupun internasional. Ini kita harapkan. Maka sesungguhnya dalam seperti saya berdoa, ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang jujur. Ya Allah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang tabligh. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang cerdas, yang mengerti persoalan bangsanya dan persoalan internasional. Ini harapan saya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami yang ada sekarang ini, sehingga kami dapat menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun. Inilah barangkali kesempatan saya dalam memperingati 17 Agustus ini, memperingati sejarah bangsanya, bahwa Indonesia dibangun di atas aliran darah. Bangsa Indonesia dibangun di atas aliran air mata bangsa Indonesia. Maka yang memimpin bangsa harus hati-hati, kuat para pahlawan. Dan alhamdulillah, yang terbesar kontribusinya terhadap kemerdekaan ini, insya Allah umat Islam yang terbesar. Maka pemerintah harus tahu bahwa umat Islam yang terbesar kontribusinya terhadap negara ini. Subhanallah.
sering saya katakan, kalau saudara ingin tahu sejauh mana kontribusinya umat Islam terhadap kemerdekaan ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya minta bukan kuburan umum yang disensus. Alhamdulillah, seluruh kabupaten se-Indonesia mempunyai tanda pahlawan, taman pahlawan. Di Bogor ada taman pahlawan, di Bekasi ada taman pahlawan, di Cianjur ada taman pahlawan, di Tegal ada taman pahlawan, di Pekalongan ada taman pahlawan, di Jawa Timur seluruh kabupaten mempunyai taman pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Datang ke taman pahlawan itu periksa namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini fakta, bukan sekedar omong kosong tanpa bukti. Buktinya jelas, kuburan Taman Pahlawan itulah. Dan seandainya tidak karena ulama, insya Allah NKRI tidak ada. Untuk menjelang kemerdekaan, bukan mau membuat panitia 60 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami semua menyayangimu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, menggerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan, tempat semua permohonan tertuju, hanya kepadamu semua doa dan cita bertumpu. Semoga dalam ridhomu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu membahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.